Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kembali lagi di KB Channel. Hari ini kita kedatangan tamu dua orang siswa SMK Karya Bangsa kelas 11 OTKP. Saya akan perkenalkan dengan beliau satu persatu. Pertama mungkin yang dari ujung nih, siapa namanya? Nama saya Adrian dari kelas 11 OTKP 1. 11 OTKP 1. Iya. Yang satu lagi siapa namanya? Adrian. Saya Muhammad Adin dari 11 OTKP 1. Muhammad Adin 11 OTKP 1 ya. Iya. Sama-sama kelas 11 ya. Iya. Nah, kalian tahu ya, hari ini kita mengadakan lomba podcast. Nah, mau saya pengen tahu pengetahuan atau literasi kalian sejauh mana sih mengetahui masalah revolusi industri 4.0. Saya mau tanya, mangga siapa yang bisa menjawab? Kamu tahu nggak apa yang disebut dengan revolusi industri? Sebutkan apa itu revolusi industri. Revolusi industri itu adalah kayak perubahan dari kayak revolusi industri itu adalah perubahan dari pekerjaan manusia yang dilakukan oleh manusia menjadi tenaga mesin yang digunakan tenaga mesin. Oke, jadi ada perubahan sistem ya. Ya, perubahan sistem yang tadinya dilakukan oleh manusia ataupun hewan ya dilakukan oleh tenaga mesin. Tentunya tenaga manusia itu akan berkurang ya. Oke, apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0? Berarti revolusi industri ya, tadi dengan tenaga mesin dan hewan. Sekarang revolusi 4.0, kamu tahu kan 4.0 seperti apa? Untuk memudahkan manusia dalam menjangkau segala sesuatunya dimudahkan oleh internet, Pak. Oke, jadi udah berbasis dengan internet ya, atau sosial media. Jadi perubahan tadi untuk lebih cepat mengakses dari penggunaan internet. Tentunya juga sumber daya manusianya juga harus paham ya. Ya, sekarang saya mau tanya di dalam pembelajaran sehari-hari kalian di kelas itu dengan adanya teknologi industri 4.0 itu apa saja yang sudah kamu lakukan? Siapa yang bisa jawab? Coba saya mau minta sama M. Adin. Classroom. Ya, terus apa lagi? Google Meet. Terus bisa ya, WA juga banyak lah ya. Banyak yang bisa digunakan. Iya, banyak sosial media bisa digunakan pada saat pembelajaran secara online atau dari. Kalau offline ya bisa langsung tatap muka ya. Kebetulan kemarin adanya pandemi ya terbantu, dan ini kita harus bisa lebih banyak mengetahui tentang pembelajaran dengan teknologi 4.0 ini. Kalian setuju nggak kalau pembelajaran secara online ini dilakukan terus-menerus? Kalau saya sih, menurut saya kurang setuju. Karena kalau lewat di online itu kurang efektif, Pak, penjelasannya. Jadi kurang menyampaikan lebih dalam kepada murid-murid ya, Pak. Gitu. Jadi harus ada sebagian murid yang mungkin rajin mengerjakan tugas dari guru lewat daring online, ada yang tidak mengikuti dalam kegiatan daring tersebut. Iya. Terus melakukannya apa kalau memang bolos, atau ditunda atau melakukan lagi? Bisa jadi disengaja. Iya. Terus menurut kamu kita kan SMK harus banyak praktek ya. Apakah praktek itu cukup dilakukan dengan secara online? Menurut saya tidak cukup, kurang puas. Berarti harus offline juga ya. Iya, dan ada offline juga. Ya, setuju ya, karena SMK ini
harus banyak praktek secara benar, teoritis oleh tatap muka bisa secara online, bisa juga secara langsung, bisa Zoom meeting kalau online, ya kan. Kalau langsung kan ya tatap muka atau disebut dengan sekarang ini pembelajaran jarak jauh PJJ ya. Itu bisa kita berikan soal secara teori untuk tatap muka bisa dilakukan dengan Zoom meeting ya. Nah, oke. Dengan adanya 4.0 atau teknologi 4.0 itu tentunya kan kita harus mempunyai strategi. Kalian sebagai siswa SMK dalam menghadapi 4.0 ini, apa yang strategi yang kalian pikirkan untuk ke depan ini, proses pembelajaran seperti apa, ataupun masuk ke dunia kerja jika kalian tuh lulus sekolah, strateginya seperti apa? Kalau saya sih lebih mengedepankan apa yang ada di pikiran saya dalam melakukan internet kayak gimana cara mempergunakan internet yang baik. Kayak misalnya mau ngelamar kerja pakai aplikasi apa, terus nanti kita pergunakan seperti apa, lebih baiknya gimana. Oke. Terus kalau menurut Adin gimana? Ya agak sama sih pendapatnya. Kayak mengirim CV lamar kerja misalnya lewat mail, kurikulum kita ya. Oke. Ya, emang strategi kita itu kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca literasi, ya kan? Jadi kita harus mempersiapkan nih. Bagaimana contoh tadi kayak untuk melamar pekerjaan, nggak mesti kita kalau harus datang. Sekarang kan udah dengan email, ya kan? Kita kirim email dengan menggunakan Gmail segala macam lah ya, dengan sosial media, kemudian juga sumber daya manusianya juga tentu harus ditingkatkan gitu ya, intelektualitas dalam mempergunakan aplikasi yang baik. Nah selama dalam menggunakan teknologi tentunya sumber daya manusia juga akan berkurang dalam menjalankan suatu pekerjaan ya. Nah, diganti dengan tenaga mesin atau robot ya kan, itu di dalam pekerjaan. Terus kan ada peluang pekerjaan itu juga tidak bisa dilakukan dengan robot ya kan, nah, bisa dengan manusia. Terus strateginya apa kalau kalian nanti bekerja pada saat itu? Kan nggak semua pakai robot, ada satu pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa strateginya? Harus mengembangkan kemampuan diri kita sendiri sih Pak. Harusnya lebih terbuka dalam mengerjakan suatu pekerjaan, harus tanamkan sifat yang baik-baik dalam diri kita. Nah, yang dimaksud terbuka tuh seperti apa? Kayak misal kita ada di dalam satu lembaga di industri-industri gitu, kita harus sifat jujur terus. Kedisiplinan yang penting sih Pak. Atau iya itu sudah wajib ya. Tapi kan nanti kan ada tentunya kita mau mengupgrade. Mengupgrade diri kita harus banyak membaca, harus banyak belajar, membekali membekali ilmu pengetahuan, bukan belajar dari sekolah saja, di luar sekolah pun kalian bisa. Nah, intinya itu ya, bahwa kita harus membekali diri, harus bisa mengeksplor, mengupgrade diri kita bisa lebih baik apa yang harus kita lakukan. Karena pada saat pakai robot atau mesin pun kita harus bisa melakukannya, karena kita yang mengendalikan robot itu. Nggak mungkin robot nggak ada yang melakukan karena dia nggak punya nyawa. Nah, kemampuan robotnya juga. Oke, sekarang saya lempar ke kamu, ada yang mau ditanyakan ke saya? Silakan. Kalau saya bertanya, kalau misalnya dalam suatu lembaga nih Pak, misal ada kekurangan dalam mesin-mesin tersebut, kalau kita misalnya tidak bisa mengimbangi gimana Pak? Ya, di sekolah deh, di sekolah lah. Yang kamu mau tanyakan di sekolah kita nih, atau di umum lah sifatnya. Yang mau tanyakan dengan adanya teknologi 4.0 ini, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Terserah kamu. Atau tadi maka dilanjut aja yang tadi pertanyaan kamu. Seandainya kita tidak bisa
mengimbangi kemampuan robot sih Pak. Ada mesin misalnya udah bisa mengimbangi kemampuan mesin tersebut. Cara kita terhadap itu gimana Pak? Untuk menyikapinya, Iya. seandainya kita ya lebih pintar dari robotnya. Robot tersebut. Robot itu kan buatan manusia. Iya. Tentunya ada yang membuatnya Iya. dan ada ahlinya. Iya. Ya tanyakan kepada ahlinya. Itu kalau memang tidak ketemu ya kita harus bertanya, melihat. Kan sekarang pintu dunia kan terbuka melalui Google. Contohnya saya pernah ya melakukan sesuatu, bukan ahlinya, saya bukannya orang teknik. Saya nggak ngerti mesin jet pump saya mati. Ya kan, saya lihat coloknya strumnya ada masuk, tapi saya nggak ngerti. Ya udah saya lihat di YouTube bagaimana cara memperbaiki mesin cuci. Ya kan, ya secara logika pinteran mesin kan daripada saya. Tapi kan saya harus belajar tadi, harus mengupgrade kemampuan diri kita dan harus mau belajar. Kuncinya itu mau belajar, banyak membaca, baru kita tuangkan dan harus dicoba, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju sekali ya, setuju ya? Oke, itu saja sih dari saya. Pertanyaan itu ditingkatkan lagi untuk literasinya. Banyak membaca, belajar nggak mesti di sekolah saja, di luaran pun bisa. Iya, sekarang banyak Mbak Google, tinggal nanya apa yang kamu mau juga tinggal ketik, ya akan jawabannya ada di situ. Yang jelas kita mau belajar, kita mau mengupgrade, berusaha dan meningkatkan potensi kita. Literasi ya, literasi. Setuju? Setuju Pak. Oke. Ya, kita akhiri saja. Sampai jumpa di lain waktu berikutnya. Kita bisa tanya-tanya lagi. Semangat ya. Kita yel dulu. SMK Bisa. Karya bangsa Pasti bisa. harus kompak. SMK Bisa. Karya bangsa Pasti bisa. luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Cukup sekian kita akhiri bincang-bincang ini dan akan ketemu di KB Channel berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.